Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bersama-sama bertemu di ibadah online kali ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga mau berdoa bersama-sama. Kita mau angkat satu pujian, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengan segenap hati
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berbakti. Tuhan kiranya memberikan kekuatan meskipun pagi hari ini atau hari ini kita masih dalam suasana pandemi di beberapa kota di Indonesia mungkin menghadapi lebih sulit lagi, tetapi kita percaya Tuhan tetap memberkati kita dan kita masih diberikan kesempatan untuk berbakti. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan, Engkau menolong kami, memberikan kekuatan, pengharapan di tengah pandemi. Tetapi juga ya Tuhan, Engkau tetap berfirman kepada kami. Di dalam ibadah minggu ini, biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan, teguran, memberikan arahan supaya kami hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu untuk pemberitaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur. Ya, kita membaca kitab Mazmur nomor 150. Saya akan bacakan dan saudara silahkan bisa membaca atau melihat bagian ini. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin secara umum kita sangat menyukai kitab Mazmur. Ya, secara umum demikian. Kalau orang-orang Kristen yang membaca Alkitab, biasanya kalau sudah sampai kitab Mazmur, kita merasa kitab Mazmur ini begitu dekat dengan kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena kitab Mazmur, kalau kita baca isinya itu lebih seperti kehidupan sehari-hari. Ya. Dan kita tidak terlalu sulit untuk menafsirkan mendalam. Ya. Seperti misalkan kalau dalam Perjanjian Lama, kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab nubuatan para nabi misalkan, wah itu agak sulit ya. Apalagi kalau kitab Pengkhotbah atau kitab Kidung Agung misalnya, agak sulit. Tapi kalau kita membaca kitab Mazmur, kita senang, saudara-saudara, lebih merasa dekat dan agak mudah. Karena memang Mazmur adalah nyanyian. Mazmur adalah ungkapan perasaan hati kepada Tuhan. Memang di dalam kitab Mazmur, saudara-saudara, isinya tidak kurang mendalam sebetulnya ya, tetapi dikemas di dalam bahasa yang, kalau orang sekarang mengatakan, bahasa yang renyah, bahasa yang mudah ya, seperti ungkapan pujian, nyanyian, tetapi juga ada berisi ratapan dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakannya bahasa sehari-hari, bahasa biasa ya, sehingga mudah kita untuk mengerti. Nah, saudara-saudara, kitab Mazmur ada 150 nomor atau 150 nyanyian atau pasal. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca pada bagian yang terakhir, yaitu sampai di nomor 150, mungkin secara umum, saudara, kita bisa merasakan bahwa pada bagian ini kita sampai kepada semacam kesimpulan. Saudara-saudara, kalau kita membaca buku umum sekali, kalau kita membaca pada bagian pertama sampai pertengahan itu kan isi ya. Tetapi ketika sampai di bagian akhir itu seperti merangkum semuanya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sampai di bagian terakhir kitab Mazmur, sebetulnya juga ini adalah bagian semacam rangkuman. Ya. Intisari ataupun penjelasan terakhir dari apa yang diungkapkan di kitab Mazmur. Nah, saudara, khususnya 5 Mazmur yang terakhir, saudara-saudara kalau perhatikan ya, pasal 150,
149, 148, 147, dan 146. Ini memang saudara-saudara merupakan satu kesatuan yang merupakan satu bentuk khusus, syair khusus. Tandanya saudara-saudara kalau saudara perhatikan, itu selalu diawali dengan kata haleluya dan diakhiri dengan kata haleluya, mulai dari 146. Ya, saudara bisa perhatikan. Jadi 146 sampai 150, 5 pasal ini atau 5 nomor ini, 5 nyanyian ini merupakan kesatuan yang sama ya dalam bentuk penulisannya. Nah, saudara-saudara, apa yang diungkapkan di dalam Mazmur 150 ini? Ya, ini adalah sebuah ungkapan, nyanyian, dan juga tadi saya sudah sampaikan semacam kesimpulan dari seluruh nyanyian, seluruh ungkapan hati sang pemazmur. Sebagian besar mazmur ini ditulis oleh Daud. Ada juga mazmur yang ditulis oleh orang-orang lain. Musa juga menuliskannya, diselipkan Mazmur 90 misalnya. Tetapi sebagian besar Daud yang menuliskan. Sehingga saudara-saudara pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu diungkapkan di dalam mazmur-mazmur ini. Dan sampai di pasal atau di nomor 150 ini, saudara-saudara sang pemazmur lalu kemudian menyimpulkan. Apa yang dia ungkapkan adalah begini. Sesudah kita hidup bersama dengan Tuhan, mengalami begitu banyak berkat Tuhan, tetapi juga sekaligus penyertaan Tuhan di masa-masa yang sukar, pada waktu berdosa, mengalami pengampunan Tuhan. Tetapi ada saat-saat di mana sang penulis Mazmur ini mungkin merasa seperti jauh dari Tuhan, Tuhan tak ada di mana. Sesudah mengalami lika-liku hidup yang sedemikian mendalam, saudara-saudara, lalu pemazmur ini mengatakan pada akhirnya kita harus senantiasa memuji Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara di Mazmur ini kita membaca kata pujilah. Pujilah, pujilah itu diulang-ulang. Saudara perhatikan ya, itu sampai 10 kali. Pujilah, 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 pujilah. Kenapa? Saudara, sebab ada sesosok pribadi yang memang pada akhirnya dialah yang terpuji. Dialah yang harus dipuji. Dialah yang harus diagungkan. Nah, saudara, memang ada struktur yang menarik ya pada bagian ini. Yang bagian pertama, ayat pertama itu mengenai ada penjelasan mengenai tempat. Kita memuji Allah. Nanti kata Allah dan kata Tuhan saya akan sampaikan bagian terakhir, saudara. Tapi yang pertama kita akan perhatikan ada kata tempat, ya, atau merujuk kepada tempat. Allah yang dipuji itu di tempatnya di mana? Ayat 1 mengatakan di tempat kudusnya. Lalu kemudian dalam cakrawalanya yang kuat. Saudara-saudara, kalau membaca kitab Kejadian pasal 1 mengenai penciptaan di hari pertama, hari kedua, saudara-saudara, kita akan menemukan bahwa kata langit dan bumi itu merujuk kepada semua bagian yang diciptakan Tuhan. Langit itu bukan langit di atas dalam pengertian atmosfer kita ya, secara fisik, tetapi itu tempat bersemayamnya Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Surga ya, itulah langit. Nah, sedangkan bumi saudara adalah tempat kita berpijak. Cakrawala berada di tengah-tengahnya. Kira-kira begitu saudara. Nah, maka kalau diungkapkan pujilah Allah di tempat kudusnya, itu merujuk kepada tempat di mana Allah hadir. Nah, Allah hadir di tempatnya, di tempat kudusnya, di surga sana. Tetapi Allah juga hadir di dalam bumi kita, bersama-sama dengan kita. Allah juga hadir di antaranya, di cakrawala ini. Artinya apa, saudara-saudara? Bahwa Allah, sang pencipta itu adalah Allah yang menguasai seluruh tempat, alam semesta ini. Ya. Segala ciptaannya, dialah yang menciptakan, dan di sanalah kita harus memuji. Maka pujian kita kepada Tuhan itu bukan pujian pada waktu kita nanti di surga. Sedangkan di bumi kita ngurusin bisnis misalkan. Tidak begitu, saudara. Atau kita di bumi ini melulu memuji Tuhan. Ya, tidak begitu. Dimanapun
tempat yang menjadi milik Allah, disitulah kita memuji Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Kemudian, apa yang menjadi alasan? Ya, itu diungkapkan di ayat yang kedua. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat yang kedua, ada dua hal, saudara. Karena segala keperkasaannya. Di sini diperkenalkan bahwa Tuhan Allah itu perkasa. Yang kedua, karena kebesarannya yang hebat. Nah, saudara-saudara, keperkasaan atau kuasa Tuhan dan kebesarannya, kemuliaan Tuhan, itu merupakan rangkuman, saudara, dari perjalanan hidup para penulis Mazmur, mulai dari pasal yang pertama sampai dengan yang ke-149. Saudara-saudara, kalau ada kisah-kisah, ada nyanyian dan ada pengalaman hidup yang diungkapkan di sana, itu mengungkapkan apa sebetulnya? Bahwa di tengah-tengah kehidupan manusia dengan segala lika-likunya, saudara-saudara, bahwa tetap Tuhan Allah itu perkasa dan Tuhan itu maha besar. Dia yang mengatur kehidupan manusia. Ketika dia menyatakan firman-Nya kepada manusia, ya, di Mazmur 1 misalkan, Tuhan mengingatkan supaya kita memegang firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang menuntun langkah hidup kita. Ya, misalkan demikian. Nah, saudara-saudara, Tuhan memberikan firman dan melalui firman-Nya kita dituntun, tetapi juga Tuhan mengatur, Tuhan menjaga, Tuhan menolong, Tuhan melindungi, sehingga kita bisa mengatakan dalam perjalanan hidupku kita berjumpa, aku berjumpa dengan Tuhan yang perkasa, yang kuat, yang maha kuasa, yang tidak terbandingkan dengan siapapun, dan dia adalah maha besar. Ya. Saudara, ungkapan maha besar itu sebetulnya hanya mau menunjukkan kita tidak bisa, atau kita kehilangan kata-kata, saudara, untuk mengungkapkan siapa dia. Pokoknya dia begitu besar. Ya. Tidak ada yang mengalahkan dia. Itu yang menjadi alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Kalau di sini dikatakan pujilah, pujilah dia, pujilah dia. Karena memang dia perkasa dan Allah yang maha besar. Lalu saudara-saudara, di ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima ini cukup menarik. Bagaimana kita memuji Tuhan? Nah, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, itu lalu dikaitkan, saudara, cara memuji Tuhan itu di dalam nyanyian. Bersamaan dengan nyanyian yang diiringi dengan alat musik. Ya. Ada alat musik tiup, ada sangkakala, ada seruling, ada alat musik string yang berdawai itu, ya, ada ceracap, ada kecapi, tetapi juga ada semacam akustik, ya. Bukan akustik, gambus yang dipukul-pukul itu, ya. Perkusi, ya, ada rebana. Jadi saudara-saudara, ini alat-alat musik yang umum dipakai pada waktu itu, ya, di zaman-zaman kerajaan kira-kira 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus. Ada kelompok peniup, ada kelompok perkusi, begitu, ada kelompok string, ya, yang alat-alat musik berdawai, mirip-mirip orkestra lah kalau zaman kita sekarang. Nah, yang menarik juga, saudara bisa periksa, ya, alat-alat musik ini, saudara, dimainkan oleh para imam secara khusus. Ada juga kelompok wanita dan masyarakat yang menari-nari, yang string itu juga ada kelompoknya lagi, saudara, yang memainkan. Artinya apa? Bahwa puji-pujian kepada Tuhan itu meliputi semua orang yang terlibat, ya. Baik itu masyarakat biasa, baik itu imam, baik itu orang-orang Lewi, saudara-saudara, ya, atau juga para orang-orang khusus yang dikhususkan untuk melayani Tuhan di dalam musik dan puji-pujian. Jadi meliputi semuanya. Sehingga saudara-saudara, ayat 3 dan ayat yang kelima, kalau kita bisa simpulkan bagaimana kita memuji Tuhan, kita memuji bersama-sama. Setiap orang dengan apa yang kita punya, ya, dengan alat musik yang kita punya. Tetapi juga kalau kita perluas, saudara, bukan sekedar nyanyian-nyanyian alat musik, tetapi apapun yang kita punya di dalam kehidupan kita, kita memuji Tuhan. Nah, ini hal yang penting, saudara-saudara.
Kita bukan hanya tahu di mana kita memuji Tuhan, apa yang menjadi alasan, tetapi juga bagaimana kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segala yang kita miliki, ya, dengan segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Masing-masing kita kan punya situasi-situasi yang berbeda, saudara-saudara. Saudara punya bisnis, saudara punya pendidikan, ya, punya keluarga. Mungkin juga ada yang punya semacam kelompok komunitas tertentu. Saudara-saudara, kita bisa memuji Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Pujilah Dia, karena Dia Allah yang perkasa. Saudara-saudara, hal yang penting dan merupakan hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Di dalam ayat-ayat ini, saudara-saudara, kita akhirnya bisa mengenal sosok yang dipuji. Kalau tadi kita bicara tentang tempatnya, lalu alasannya, lalu bagaimana kita memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada bagian yang terakhir saya mau mengatakan siapa sebetulnya yang harus dipuji. Ada dua kata penting, saudara-saudara, yang dipakai di sini dan sebetulnya sepanjang Mazmur, ya. Yaitu di dalam ayat 1, yang dipuji adalah Allah. Kata Allah yang dipakai. Sedangkan di dalam ayat yang ke-6, yang dipakai adalah kata Tuhan. T-U-H-A-N menggunakan huruf besar, saudara. Nah, saudara, kalau memperhatikan Alkitab kita, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi ini digunakan di dalam Alkitab itu kata yang berbeda, ya. Kalau merujuk kepada Tuhan pencipta, yaitu kata Allah yang biasa seperti dalam ayat 1, itu juga yang dipakai, saudara-saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 1, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah ini siapa? Allah ini, atau merujuk kepada apa, saudara? Ini adalah Allah yang di dalam bahasa aslinya Elohim, ya, yaitu Tuhan Allah, Sang Pencipta yang besar, yang dikenal secara umum oleh perasaan dan hati nurani manusia yang ada di seluruh dunia, baik mereka yang percaya ataupun tidak, tetapi ada semacam keyakinan, di balik alam semesta ini ada pencipta. Nah, Dialah Elohim. Jadi saudara-saudara, kata Allah ini dipakai di Kejadian pasal 1, ya, secara khusus. Itu mengungkapkan Tuhan Allah yang kita kenal, Allah semesta alam, ya, Elohim. Dan kata Elohim itu bentuknya jamak, saudara-saudara. Tapi kalau setiap kali kata Elohim itu dipakai, diterapkan di dalam kata kerja lah, ya. Allah mencipta misalkan, maka kata kerjanya itu tunggal. Nah, saya pernah mengungkapkan hal ini di dalam PA-PA saya, saudara-saudara, yang mau mengatakan begini, bahwa Allah ini adalah Allah yang esa, satu. Tetapi kemudian kita mengenal bahwa Dia itu jamak. Satu di dalam 3 pribadi, yang kemudian kita kenal Dialah Allah Tritunggal, ya. Nanti kita bisa memperdalam mungkin dalam bagian yang lain. Tetapi itu yang saya maksud, saudara. Yaitu Allah, pujilah Allah, Allah semesta alam. Allah pencipta, Allah yang kita kenal sebagai sesosok pribadi yang berkuasa atas alam yang mengatur hidup ini. Nah, tetapi saudara-saudara, ketika kita mengatakan Tuhan di dalam bahasa Indonesia, yaitu T-U-H-A-N, ya, Tuhan, maka ini ada pengertian yang khusus. Allah yang besar itu, yang menciptakan langit dan bumi itu, Allah itu datang memperkenalkan diri. Dan Dia namanya Tuhan. Atau di dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, Dialah Yahweh itu, ya, yaitu 4 huruf yang disebut 4 huruf yang suci itu, saudara-saudara, YHWH, Yahweh. Lalu kemudian suka diterjemahkan Yehova atau kemudian Yehuwa misalkan, saudara-saudara. Yahweh itu Allah siapa? Dia adalah Allah yang memperkenalkan diri. Ketika Allah berjumpa dengan Musa, lalu Musa bertanya, kalau ada orang nanya, Tuhan engkau siapa? Maka kata ini yang dipakai, akulah Yahweh. Aku adalah aku, I am that I am. Aku adalah aku. Tapi di dalam bahasa Ibrani-nya, Yahweh. Artinya Allah yang memperkenalkan diri. Allah yang punya nama. Namanya itu Yahweh. Nah, tapi karena kata ini begitu suci, orang Israel tidak berani mengatakan kata Yahweh, saudara. Mereka sering mengganti dengan kata Adonai. Atau mungkin Elohim.
di bagian-bagian yang lain. Nah, saudara-saudara, yang menarik adalah begini. Yahweh ini diterjemahkan di dalam perjanjian baru itu siapa? Ternyata Yahweh ini adalah Kurios atau Tuhan dalam perjanjian baru. Bahasa Yunani, saudara, Yunani kuno, Yunani koine itu menerjemahkannya Kurios. Saudara-saudara, kita kira-kira sekitar 250 tahun ya sebelum Tuhan Yesus ada, sebetulnya Alkitab Perjanjian Lama ini sudah jadi dan itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani. Ya, maka ketika berjumpa dengan kata Yahweh itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Septuaginta itu Kurios. Dan kata Kurios itulah kemudian yang dipakai di dalam Perjanjian Baru untuk merujuk kepada siapa, saudara? Untuk merujuk kepada Yesus. Nah, saudara, hal yang paling jelas itu misalkan saudara nanti banding bisa lihat di layar ya. Itu Yesaya 44. Kemudian dibandingkan dengan kitab Wahyu pasal 1 juga di pasal 2 mengenai perkataan Tuhan Yesus mengenai akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Maka saudara, kata Tuhan di situ itu adalah Yahweh yang dipakai di dalam Perjanjian Lama. Sehingga kita bisa mengatakan, saudara, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya, yaitu Yahweh. Di dalam Perjanjian Baru kita kenal dialah Yesus. Maka kalau kita membaca, saudara, ayat yang ke-6 merupakan ayat yang terakhir. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, memuji Yahweh. Kita bisa mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Yesus. Tuhan Yesuslah yang pada akhirnya menerima segala kuasa di langit dan di bumi. Dan satu waktu nanti, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kesimpulan dari 150 ini, kitab Mazmur ini, 6 ayat ini, saudara, yaitu Mazmur 150. Kita diajak, sesudah kita berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam segala lika-liku hidup kita, maka kita seharusnya memuji Tuhan Allah yang Maha Besar itu, Tuhan Allah yang kita kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Kita harus datang untuk menyembah kepada Dia, memuji kepada Dia. Saudara, kendala yang paling besar yang menghambat kita untuk memuji Dia itu tentu adalah kesombongan diri kita. Disadari atau tidak, saudara, kita seringkali tanpa sadar mengambil atau mencuri. Ya, mencuri, saudara, mungkin tepat mengatakan kemuliaan Allah, kehormatan Allah. Puji-pujian yang seharusnya dialamatkan kepada Tuhan, itu kita ambil sedikit barangkali untuk puji-pujian bagi diri kita. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita itu besar juga, kita berjasa juga, kita mempunyai andil di dalam kehidupan orang lain. Lalu kita menyombongkan diri seolah-olah kita kuat, kita hebat. Lalu kita mengambil kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan. Ya, maka saudara-saudara, ayat-ayat ini mau mengajar pada kita, biarlah kita merendahkan hati. Tidak ada kemuliaan apapun di dalam diri kita. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Nah, sayang sekali saudara-saudara, pada saat ini kita berada di tengah-tengah dunia yang betul-betul lingkungan manusia yang arogan, ya, yang sangat mementingkan diri sendiri dan juga memuji diri sendiri. Yang berkhayal mempunyai kekuatan yang begitu besar seolah-olah hidup kita ini diatur oleh diri kita sendiri. Tuhan dikesampingkan, kita tidak membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang menganggap demikian meskipun tidak mengatakan demikian. Dan mereka mengatur dirinya sendiri. Ini adalah bentuk kesombongan. Saudara-saudara, kita tidak bisa mengatur diri kita. Pandemi ini saya pikir menjadi demonstrasi yang sangat jelas kepada kita, saudara-saudara. Betapa kita itu lemah. Betapa kita itu sebetulnya tidak berdaya. Dengan hadirnya virus yang baru ini, saudara, kita menjadi gelagapan, tidak berdaya.
Saya tidak tahu kalau tahun-tahun ke depan kemudian ditemukan vaksin, lalu orang kemudian menyombongkan diri lagi, ya. Lalu kemudian menganggap diri menjadi Tuhan. Tetapi saudara, bagian firman Tuhan ini mengajak pada kita, marilah kita berlutut, kita bertelut, kita merendahkan hati kita. Hanya Tuhanlah yang patut dipuji. Dan sikap hati ini, saudara-saudara, yang harus menjadi sikap hati kita setiap saat. Bukankah Tuhan mengatakan di tempat manapun, ya, karena Dia Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Nah, semoga pagi hari ini, saudara, sesudah kita membaca Mazmur ini, kita diingatkan untuk selalu hati kita memuji Dia. Karena Dialah Tuhan Allah yang patut kita sembah. Yesus Kristus namanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah firman Tuhan mengajar pada kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Terlebih kami juga senantiasa memuji, membesarkan Engkau karena Engkaulah Allah yang patut kami puji dan kami sembah. Engkaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, menaikkan syukur.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ikut ibadah online pagi hari ini. Tadi Bapak Guru Injil Cecep Lukman sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu indah. Pujilah Tuhan Yesus Kristus, ya. Pujilah Tuhan, hei jiwaku. Kita anak-anak Tuhan harus selalu memuji Tuhan, ya. Meninggikan, mengagungkan Dia. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang layak dipuji dan ditinggikan. Ya, kita nggak usah terlalu banyak panjang-panjang berdoa, ya. Karena Tuhan tahu apa yang kita minta, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Yang penting kita memuji Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Ya minta memang boleh, ya kalau berdoa minta memang Tuhan bilang, mintalah maka engkau akan diberi. Jadi kita perlu minta, tetapi sebetulnya Tuhan sudah tahu, Dia Bapa yang baik. Bapa yang baik itu tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Amin. Ya, mari kita sehati berdoa buat kita sekalian. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pagi hari ini. Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Guru Injil Cecep Lukman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami serasa belajar, yaitu seperti PA dalam mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan GPPI Sejahtera, baik Gembala Sidang, Bapak Pendeta Herman, juga keluarga Bapak Hasan, juga Bapak Yandi, Bapak Mario. Tuhan, Engkau berkati mereka yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pagi hari ini, baik para pemain musik, pemimpin pujian. Tuhan Kau pakai terus dan Kau pakai apa yang dia kerjakan. Tuhan, kami yakin dan percaya jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang merasa sedih, susah, berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Kami serahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, biar pagi hari ini mereka boleh dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu, dan makin hari makin cinta Engkau, makin merasakan kasih-Mu Tuhan. Situasi pandemi saat ini Tuhan masih terasa belum selesai, tetapi kami tidak mau patah semangat, kami tidak mau berhenti, kami tetap maju dan maju dalam usaha, pekerjaan, rumah tangga, terlebih untuk menyaksikan kasih Tuhan sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sehati berdoa, Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan buat negara dan bangsa di mana Tuhan Yesus saat ini ada minggu-minggu yang sudah kita lalui, ada demonstrasi menolak undang-undang Ciptaker di Jakarta dan daerah-daerah kota-kota besar tertentu. Kami ikat, kami patahkan segala usaha yang sengaja mau membuat kerusuhan dengan target menggoyangkan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami hancurkan. Tuhan, kami juga berdoa, kami menolak adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan pembangkangan sipil terhadap pemerintah dengan cara mogok kerja massal dan memboikot program-program pemerintah. Tuhan, kami juga berdoa untuk undang-undang Ciptaker, kiranya undang-undang ini benar-benar jadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan menjadi batu sandungan yang justru dimanfaatkan kelompok anti pemerintah untuk mendiskreditkan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan untuk kesembuhan pasien COVID-19 sebanyak 3.854 orang. Tambahkan Tuhan jumlah bilangan orang-orang yang Engkau sembuhkan. Tuhan, jamah mereka yang positif supaya mereka
lekas disembuhkan. Pakai para dokter, para medis sebagai garda di depan, para relawan. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan buat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, maupun juga Tuhan para gubernur, wali kota, camat, lurah, bupati, semuanya Tuhan, hingga RW, RT, seluruh Indonesia ini Tuhan. Karena pemerintah ini boleh ada karena berkat Tuhan. Karena Tuhan yang menunjuk pemimpin-pemimpin untuk negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau deklarasikan firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, kita tetap terus berdoa buat negara dan bangsa kita ya. Berdoa untuk jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Berdoa terus buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya, doa masih tetap setiap hari Rabu jam 6 sore di gereja dan hari Sabtu jam 8 pagi. Yang rindu untuk berdoa bersama karena sudah lama tidak datang ke gereja, silahkan lewat belakang Jalan Naripan 122. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Mari kita mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.